Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga kita tetap semangat mengawali kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Untuk mengawali kegiatan belajar, mari kita awali kegiatan belajar dengan membaca doa. Kepada Ananda, Pak Is, silakan disiapkan. Kesehatan lahir dan batin, dan juga mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan penuh semangat. Apa kalian semangat hari ini? Tetap semangat ya, insya Allah. Dan juga kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, pada kesempatan pertemuan hari ini, Bapak ingin mengecek kehadirannya. Ya, silakan acungkan tangan yang hadir pada kesempatan pertemuan hari ini. Ananda Fadila Al-Farizi, Muhammad Al-Faz, Davin Farizi, Kansa, Ilham Sukrana, Fahri Khairi, Faiz Akbar, Nesya. Alhamdulillah, semuanya pada pertemuan hari ini hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Dalam pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita semua tetap semangat, tetap ceria mengawali aktivitas kegiatan belajar kita. Sebelum memulai kegiatan belajar kita, mari kita sama agar kita mengawali kegiatan kita dengan penuh semangat pelajaran kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu mahasiswa. Mudah-mudahan mengawali kegiatan ini diawali dengan penuh semangat. Ya. Sudah siap? Ya, ikuti ya. Kami ada di sini demi ridho Ilahi, saling berkasih sayang untuk saling
secara semangat kita dalam pertemuan hari ini. Ya. Mengawali kegiatan pembelajaran kita, insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu tentang makna dan pesan pokok Quran surat Atin. Ya. Di materi pembelajaran kita adalah tentang makna dan pesan pokok Quran surat Atin. Siap mengawali kegiatan belajar kita dengan penuh semangat? Siap. Ya, silakan duduk yang rapi. Perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak pada pertemuan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama mengetahui makna Quran surat Atin dengan benar. Tujuan yang kedua adalah mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Atin. Yang ketiga yaitu memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Atin. Nah, itulah materi pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran kita. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita mengawali kegiatan pembelajaran kita semangat melaksanakannya dengan penuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita, mari kita sama-sama membacakan Quran surat Atin bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah, kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan penuh semangat. Semoga mengawali kegiatan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat dan penuh keberkahan. Silakan disimak pada materi pembelajaran kita. Silakan kalian dilihat tentang materi pembelajaran kita, yaitu makna kandungan surat Atin. Di sini sudah terlihat pada materi pembelajaran kita ada tentang surat Atin dan artinya. Silakan kalian bisa mendiskusikannya dengan teman dari masing-masing kelompok, ya. Silakan. Sudah dipahami semuanya? Sudah? Siap ya? Nah, mengawali kegiatan pembelajaran kita, siapa yang tahu di antara masing-masing kelompok kenapa dinamakan surat Atin? Silakan, kelompok mana yang bisa menjawabnya? Silakan.
Acungkan tangan kelompok mana yang bisa menjawabnya. Silakan. Saya Pak, karena diambil dari ayat pertama. Saya Pak, karena diambil dari ayat pertama dari surat Al-Anbiya. Karena diambil dari surat pertama. Ya. Ternyata di antara kalian sudah memahaminya tentang surat At-Tin. Jadi sudah menjawab. Apa jawabannya tadi? Diambil dari ayat pertama dari surat At-Tin. Ya. Kita simak, perhatikan ke depan. Namakan surat At-Tin. Karena surat At-Tin ini diambil dari kata At-Tin pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah berapa ayat? 8 ayat, termasuk golongan surat yang diturunkan di Mekah atau juga disebut surat apa? Surat Makkiyah. Itulah tentang jadi surat At-Tin. Jadi surat At-Tin ini diambil dari ayat pertama yang berbunyi yaitu Wattini Wazaitun, yang artinya adalah, ada yang tahu? Demi buah tin dan buah zaitun. Siapa di antara kalian yang tahu apa itu buah tin? Siapa yang tahu tentang buah tin dan buah zaitun? Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah tersebut yaitu dengan tujuan untuk manusia. Allah memberikan kemuliaan kepada manusia karena Allah adalah yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala adalah maha adil dan bijaksana, memberikan anugerah kepada setiap makhluknya, termasuk kita semua, ya. Itu ya. Nah, dari kandungan surat At-Tin ini semuanya bisa dipahami? Bisa? Ya. Nah, dari hal tersebut, kalau sudah bisa dipahami tentang surat At-Tin yang tadi Bapak sampaikan maknanya dan kandungannya, mudah-mudahan bisa kita memahaminya dengan baik. Paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham, dari masing-masing kelompok silakan untuk mendiskusikan kelebihan manusia dengan makhluk yang lainnya. Bapak akan kasih lembar kerja untuk didiskusikan oleh kalian semua, ya. Silakan diisi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan, ya. Silakan didiskusikan, ya. Mendiskusikan. Silakan acungkan tangan yang bisa menjawabnya. Apa buah tin dan buah zaitun itu? Ya, silakan. Buah? Ya, buah yang tumbuh di dataran Arab. Ada yang bisa menjawabnya lagi, yang menambahkan? Tahu kelompok mana? Ya, kelompok 1, silakan. Ya. 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 Terus, kelompok mana lagi yang bisa menjawab? Ya. Kelompok 3, silakan.
Apa dinamakan buah tin? Apa? Ada lagi yang menambahkan? Kelompok mana? Silakan. Kelompok 2 mau menambahkan lagi? Ya, kelompok 1 silakan, boleh, jangan ragu. Ya. Apa dinamakan buah tin dan buah zaitun? Buah yang baik untuk kesehatan. Iya, bagus. Buah yang bermanfaat untuk kesehatan. Silakan dilihat pada materi pembelajaran kita tentang manfaat dari buah tin dan buah zaitun, ya. Jadi buah tin ini adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna, yang menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, juga bermanfaat menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Jadi kalian sudah tahu sekarang buah tin dan buah zaitun itu? Ternyata buah tin dan buah zaitun itu adalah buah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Makanya Allah bersumpah diawali dengan yaitu tentang apa? Diawali dengan bunyi watini wa zaitun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi atin dan zaitun. Hanya Allah lah yang boleh bersumpah dengan menyebut ciptaannya. Jadi ternyata buah tin dan buah zaitun ini banyak sekali kandungan manfaatnya. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kandungan surat atin ini pada ayat keduanya, yaitu Allah menjelaskan tentang Gunung Sinai. Siapa di antara kalian yang tahu tentang Gunung Sinai? Ada yang tahu? Gunung Sinai? Nah, inilah Gunung Sinai. Ini Gunung Sinai, ya. Gunung Sinai ini adalah, siapa yang bisa menjawabnya? Ada yang tahu? Ya. Gunung Sinai ini adalah yaitu gunung yang terletak di semenanjung Sinai, yaitu lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Tingginya 2.285 meter. Kenapa gunung ini sampai diistimewakan juga di dalam Al-Quran? Karena gunung ini tempat diturunkannya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagus, bisa menjawabnya dengan baik, ya. Jadi tempat diturunkannya wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Makanya gunung ini disebut dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Jadi tempat menerima wahyu Nabi Musa alaihissalam. Hanya ini diistimewakan.
Ya, gunung ini sangat diistimewakan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam surat At-Tin. Selanjutnya pada ayat ketiga, makna dari surat At-Tin ini adalah tentang Allah menjelaskan tentang negeri yang aman. Negeri yang aman itu di mana? Nah, pertama kota Mekah. Ada yang tahu di mana kota Mekah itu? Di mana? Ya, kota Mekah ini ya. Kota Mekah itu ada di Arab ya, di Arab. Ada yang tahu Mekah itu tempat apa? Tempat apa? Tempat apa? Tempat apa? Kelompok 1, Mekah itu tempat apa? Tempat melaksanakan ibadah apa? Tempat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bagus ya. Ada kelompok 2 bisa menjawabnya. Jadi kota Mekah itu adalah kota di mana tempat melaksanakan ibadah haji. Bagus. Dan kota Mekah ini adalah kota yang aman. Ya, kota yang aman, kota yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi kota yang aman yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, pada ayat keempat juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, terdiri dari atas jasmani dan rohani yang seimbang. Betul tidak? Ya. Allah menciptakan tubuh kita. Lihat saja, perhatikan tubuh kita. Sempurna tidak? Sempurna. Coba bandingkan dengan hewan. Apa perbedaan manusia dengan hewan? Sempurna mana antara hewan dengan kita? Ya, kita diberikan kesempurnaan secara fisiknya, kita diberi sempurna ya. Mata kita, telinga kita, ya. Coba kalau kita misalkan membandingkan antara wajah kita dengan hewan, ya. Sempurna mana? Sempurna hewan atau sempurna kita? Kita, alhamdulillah, Allah menganugerahkan kita dalam keadaan bentuk yang sempurna, subhanallah. Ya, kita bisa berangkat ke sekolah. Ada enggak ceritanya hewan berangkat ke sekolah, ada enggak? Enggak ada, karena manusia diberikan kelebihan oleh Allah. Yaitu apa? Berupa akal, sehingga manusia diberikan kelebihan oleh akal, sehingga manusia bisa mengikuti belajar hari ini. Betul tidak? Ya, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, karena manusia diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu akalnya, jasmani dan rohaninya. Ya. Nah, juga pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan pada kita bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila pengetahuan sikap perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Betul nggak? Kalau manusia tidak bisa menggunakan akalnya, apakah dimuliakan oleh Allah? Tidak. Contohnya misalkan, mohon maaf, misalkan orang yang kehilangan akal, ya, dimuliakan tidak? Tidak. Kenapa? Karena manusia akan rendah dengan sendirinya kalau manusia itu tidak menggunakan akalnya. Makanya kita semangat belajar hari ini, ya, mengikuti kegiatan belajar hari ini adalah bagian dari penyempurnaan akal kita, ya, pengetahuan kita, ya. Jangan sampai kita keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, contohnya kita melaksanakan ibadah, ya. Di antara kalian siapa yang suka rajin membaca Al-Qur'an di rumahnya? Angkat tangan. Ya. Alhamdulillah. Semuanya rajin baca Quran?
terus berusaha kita membaca Al-Quran. Ya, insya Allah orang yang sering rajin membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakannya, insya Allah. Ya. Terus manusia itu bisa mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala juga bila dia beriman kepada Allah. Ya, bila dia beriman kepada Allah. Contohnya, misalkan tahu Firaun, Raja Firaun? Iya, Raja Firaun itu adalah raja yang sangat kejam. Ya, Raja Firaun ini kaya nggak? Kaya. Raja Firaun ini memiliki jabatan tidak? Memiliki sebagai seorang raja, tetapi karena tidak bisa beriman dan melaksanakan perintah Allah, akhirnya Raja Firaun derajatnya rendah. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita semakin ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, betul nggak? Ya, tidak boleh sombong. Ya, mentang-mentang kita orang kaya, misalkan kita menghina teman kita yang miskin, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, tetapi justru kita harus saling membantu, betul. Ya, kita harus membantu teman-teman kita yang susah, betul kan? Coba siapa di antara kalian yang suka membantu? Membantu temannya, ya. Dalam hal apa? Kebaikan kita bantu, ya. Ya, dengan beramal soleh, bersedekah, ya, menghormati orang tua, itu adalah bagian dari kemuliaan yang insya Allah akan dimuliakan, ya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan pada hari kiamat nanti, yaitu adanya hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Orang yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap perbuatan manusia itu sendiri. Ya, apakah dia berbuat baik ketika di dunianya, ya, apakah dia berbuat buruk, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betul tidak? Ya, betul ya. Jadi manusia itu akan setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu keadaannya dia beramal soleh ataupun dia tidak beramal soleh, yaitu melakukan sebuah keburukan, maka suatu saat pun di akhirat dia akan menerima balasannya, betul nggak? Ya, nah seperti itu. Nah, selain itu juga Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Allah berikan kasih sayang, betul nggak? Setiap makhluk yang hidup di dunia ini, ya, diberikan kehidupan, tumbuhan bisa tumbuh. Untuk siapa kegunaannya? Untuk kita siram tanaman kita, misalkan kita punya pohon. Siapa yang di rumahnya punya pohon mangga? Pohon mangga, pohon pisang ada nggak? Bagus. Nah, di antara pohon-pohon itu bisa menghasilkan buah tidak? Iya, bisa. Manfaatnya untuk siapa? Manfaatnya untuk kita. Nah, begitupun Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan setiap makhluknya, pasti ada manfaatnya. Untuk siapa manfaatnya? Untuk kita semua, untuk kehidupan manusia. Bayangkan saja dari jenis pisang saja, itu beraneka ragam pisang. Rasanya pun berbeda. Ya, termasuk buah mangga. Ya. Pernah kalian makan buah mangga? Nah, gimana rasanya? Ada yang manis, ada yang asam, ya. Menyimak penjelasan dari Bapak, jadi kalian semua mencoba mendiskusikan materi pembelajaran yang disampaikan pada kesempatan ini. Itu tadi membahas tentang diskusi, yaitu tentang kelebihan manusia dengan makhluk yang lain. Coba dari kelompok 1, Bapak ingin memberikan penjelasannya. Apa kelebihan manusia dengan makhluk lain?
Suaranya agak kencang. Ya, bagus. Coba kelompok 2, apa hasil diskusinya? Ya, suaranya kencang. Supaya kedengaran. Ya. Terus? Ya. Ada lagi? Ya, ada lagi? Ya. Ya. Coba kelompok 3. Ya. Bisa sekolah, bisa belajar, apa lagi? Apa lagi? Ya, manusia diberikan kelebihan akal yang sehat. Ya, itulah diantara kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sungguh bersyukur kita diberikan kelebihan dan dimuliakan oleh Allah. Ya, dengan memahami makna Quran surat At-Tin tadi, mudah-mudahan kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang anugerah yang diberikan kepada kita, dan juga kita tidak boleh menjadi pribadi yang menyombongkan diri kita, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Ya, kelompok 3? Alhamdulillah, mudah-mudahan dari pertemuan hari ini semoga kita semuanya senantiasa kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin pada pertemuan hari ini, mengawali kegiatan dan mengakhiri kegiatan kita di pertemuan pembelajaran kita. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan disiapkan untuk berdoa sebelum pulang. Pada anak dan murid dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada pertemuan